Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa dengan saya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terangilah hati kami, ya Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Daniel pasal 11 ayat 32. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikian firman Tuhan, Daniel 11 ayat 32. Tema renungan kita, orang beriman akan tetap kuat. Saudara-saudara, Daniel adalah seorang pelayan atau seorang nabi yang memiliki iman yang sejati. Dia melayani di tengah-tengah kerajaan yang tidak percaya kepada Allahnya Daniel. Daniel di dalam ketulusan iman berani menghadap raja untuk meminta waktu sehingga dia dapat berdoa kepada Allah ketika dia di dalam kesulitan. Daniel mengenal Allah dan dia mau membuat Allah juga dikenal oleh bangsa-bangsa lain seperti Babel. Dan ketika dia bertindak dengan iman, Allah bekerja secara dahsyat. Saudara, Daniel sudah menunjukkan teladan iman dengan tidak kompromi terhadap dosa. Juga ketika ada kelompok yang berniat jahat terhadap Daniel dan juga terhadap sebangsanya, Daniel menunjukkan bahwa dia adalah orang yang beriman dan taat kepada Tuhan. Dia tetap beribadah, dia tetap berdoa kepada Tuhan yang sudah merupakan habit atau kebiasaannya. Lalu ketika dia menghadapi ancaman, pencobaan, Tuhan pun melepaskan Daniel. Dia dilepaskan dari penghukuman di gua singa. Lebih dari itu, akhirnya raja mengakui Allahnya Daniel sebagai Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat. Sungguh ini menjadi kesaksian yang menakjubkan. Saudara, pertanyaannya, mengapa kita harus hidup oleh iman? Ada beberapa alasan. Pertama, karena hanya dengan iman kita dapat berkenan kepada Allah. Itu juga disebutkan di dalam Ibrani pasal 11. Lalu yang kedua, karena dengan iman kita akan mengalami pembenaran. Tanpa iman kita tidak mungkin dibenarkan. Ketiga, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan yang keempat, karena dengan iman kita dapat mengalahkan dunia dengan segala keinginannya. Seperti Daniel, kita dapat mengalami kemenangan iman jika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dalam segala situasi, susah ataupun senang. Kita akan merasakan kekuatan dari Tuhan ketika kita hidup mengandalkan Tuhan. Kita akan terus bertindak atau melangkah jika kita menaati Tuhan. Iman yang sejati harus disertai dengan ketaatan. Daniel tetap percaya dan taat kepada Tuhan, sekalipun rasanya mustahil untuk bisa melepaskan diri dari cengkeraman musuh. Nah, inilah namanya iman seandainya pun tidak, atau disebut dengan istilah neither nor. Sekalipun Tuhan tidak menolong, tetapi Daniel tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun rasanya kok doa belum terjawab, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Jadi iman yang sejati tidak didasarkan pada bukti ataupun mujizat, tetapi didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan atau perkataan Tuhan yang memberikan kita jaminan, yang memberikan kita pengharapan. Kalau Tuhan yang berfirman, maka tidak ada yang bisa membatalkan. Kalau Tuhan yang berjanji,
maka dia akan menggenapi janjinya. Jadi sama seperti Daniel, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita tetap beriman. Karena orang yang beriman akan tetap kuat. Orang yang beriman akan tetap optimis menjalani hidup ini. Orang yang beriman, maka dia akan tetap memiliki semangat juang jalani kehidupan sekalipun ada banyak kesulitan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu boleh meneguhkan iman kami. Firman-Mu menuntun langkah kami sehingga kami tidak ragu dalam bertindak, dalam mengambil keputusan, karena kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan mengalami kemenangan. Pimpin dan sertai kami semua dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.